Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Zulfa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara wudhu yang benar menurut syariat agama Islam dan wudhu yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika wudhu kita diterima, sholat kita juga akan diterima. Karena sholat kita itu tergantung awalnya dulu, tergantung wudhunya kita betul atau tidaknya. Oke teman-teman, cara yang pertama adalah, maaf ya karena saya nggak langsung praktek di tempat wudhunya, karena nanti auratnya terbuka kayak gitu, maaf ya teman-teman. Oke, kita bisa mulai dari yang pertama. Rukun fardu atau rukun dalam wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang terpenting adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut tentunya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu membasuh sebagian kepala atau rambut yang tumbuh di kepala. Nah, yang kelima adalah membasuh kaki. Yang keenam adalah tartib. Tartib itu artinya urut. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu dari fardunya wudhu atau kewajiban yang kita harus laksanakan ketika wudhu. Yang pertama adalah niat. Nah, niat, di mana tempatnya niat? Yaitu niat ada di dalam hati. Ketika kita wudhu tentunya harus ada niat. Teman-teman udah tahu ya, pastinya udah tahu sekali tentang masalah niatnya seperti apa. Boleh saya bacakan? Nawaitul wudu alirof ilhadasil asgori fardho lillahi ta'ala. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang pertama yang kita harus lakukan adalah niat. Nanti saya akan menjelaskan niat itu tempatnya di mana. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan telapak tangan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau membersihkan telapak tangan yang pertama, ini hukumnya sunnah. Jadi bukan termasuk yang fardunya wudhu, terkecuali nanti setelah kita membasuh muka. Nah, yang pertama kita membasuh kedua tangan. Ini menyela-nyela kedua tangan kita, barangkali ada kotoran seperti itu kan, supaya sholat kita itu dalam keadaan bersih, wudhu kita juga menghilangkan segala macam jenis yang najis seperti itu. Membasuh kedua telapak tangan sampai bersih seperti ini. Sela-sela kuku-kukunya juga dibersihkan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu biasanya suka ini kumur-kumur dulu. Kumur-kumur, setelah kumur-kumur 3 kali, selanjutnya yaitu hidung. Setelah hidung 3 kali juga, 3 kali. Nah, di sini setelah kita melakukan membasuh telapak tangan kita, membersihkan dari kekotor, bersihkan seperti ini, digosok-gosok di air mengalir. Contohnya di depan saya air mengalir ya teman-teman ya. Nah, gosok-gosok pertama ini, setelah itu kumur-kumur 3 kali, terus hidung, ambil air ke hidung, ambil air lagi hidung. Kalau teman-teman bisa, airnya ditaruh sini dulu, disinggret ke sini, langsung dikeluarkan lagi. Itu kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa ya teman-teman. Yang selanjutnya, hukum yang pertama adalah niat. Fardu yang pertama dalam wudhu adalah niat. Nah, tempatnya niat ada di
ketika kita membasuh muka, bagian muka yang paling atas. Ini contohnya saya mengambil air, terus langsung niat dulu, niat sambil membasahi muka ataupun wajah yang pertama sampai ke bawah. Tapi ingat ya teman-teman, jangan dibantu dengan tangan kita, jangan digosok-gosok seperti ini. Dalam basuhan yang pertama jangan digosok-gosok seperti ini ya teman-teman. Kenapa? Nanti jadi mustakmal, air yang pertama mengalir itu jadi mustakmal. Nah, biarkan air yang kita ambil terus disambil niat kita mengosorkan air ke anggota wajah kita. Ada berapa anggota wajah kita yang harus kita basuh? Yaitu ada di sini embun-embun, ada rambut di sini sedikit, di sebelah sini kanan, kiri, pipi kanan, pipi kiri, alis 2, mata yang tengah sama ujung, terus ini kumis, ini jenggot ya teman-teman. Jadi di sini juga sama bagi yang perempuan, ketika wudhu boleh mengeluarkan yang di sini, rambut yang sebelah sini boleh dikeluarkan supaya anggota wajah kita terkena air ketika wudhu. Baik teman-teman, nah setelah basuhan yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu boleh kita ratakan, ambil air buat yang ke muka lagi 2, ketiga. Nah boleh kalau yang hitungan 2 sampai ketiga itu boleh dibantu dengan tangan. Bagaimana? Kenapa seperti itu? Karena supaya bisa dibantu supaya muka itu kena air semua ya teman-teman. Nah seperti itu. Terus yang fardu yang pertama niat sambil nawaitul wudu alirafil hadasil seperti ini, langsung dibasuhkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah selesai wajah, berarti udah 2 fardu, niat dan membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Bagaimana caranya yang betul menurut syariat? Nah, kan biasanya banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali lah orang-orang yang belum tahu bagaimana caranya supaya wudhu kita itu betul. Yaitu caranya membasuh tangannya. Misalnya ini depan saya ada airnya. Nah, di sini terus dikocorkan airnya, biarkan mengalir ke sini, ke sikut, karena air mengalir ke sikut sini sampai sini. Nah, kayak gini caranya. Ataskan, tangan kita ke ataskan. Jangan kita meletakkan air terus dari sini ke sikut ke bawah kan. Itu tidak boleh. Tidak sah wudhunya. Nah, bagaimana yang sah? Nah, tadi seperti mana yang tadi ke ataskan tangannya. Dalam bahasa di kitab itu dijelaskan bahwa wajib membasuh telapak tangan sampai sikut. Nah, telapak tangan ini telapak tangan sampai sikut teman-teman. Jadi bahasanya seperti itu. Dari sini sampai sini, enggak dari sikut ke tangan, enggak dari sikut ke telapak tangan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu membasuh sebagian rambut di dalam kepala kita. Di sini ada ketentuannya ya teman-teman. Ada untuk rambut perempuan kan biasanya suka panjang. Ada yang rambut perempuan yang pendek. Nah, bagaimana untuk perempuan? Nah, nanti ada dijelaskan ya. Oke, jadi wajib membasuh sebagian saja. Bagaimana kalau misalnya mau semuanya? Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, malah dapat 2 pahala. Wajibnya yang sebagian dapat juga, yang sunahnya juga dapat. Karena kalau misalnya kita membasuh semua kepala kita ketika wudhu, nah itu juga sama mendapatkan pahala juga. Seperti itu, pahala wajibnya dapat, pahala sunahnya juga dapat ya, jadi double ya teman-teman. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau perempuan rambutnya panjang? Saya mau basuhnya di sini saja karena rambut saya panjang, saya nggak mau basah sebelah sini. Nah, itu tidak sah ya teman-teman. Jadi sahnya itu masih di anggota kepala kita, membasuh rambut di anggota kepala kita. Oke, sebagian ya teman-teman, sebagian saja itu yang wajib. Kalau misalnya mau semuanya itu hukumnya sunnah.
Yang selanjutnya yaitu membasuh telinga. Telinga juga sunnah ketika kita puasa. Nah, tidak apa-apa tidak membasuh telinga. Setelah rambut langsung ke kedua kaki kita. Nah, itu teman-teman. Nah, tiga kali. Setelah itu kedua kaki kita, dari telapak kaki sampai mata kaki. Nah, jadi ketika kita membasuh jangan dari lutut dulu ya teman-teman, tapi membasuhnya dari telapak kaki sampai mata kaki, berarti ke atas kayak seperti tangan. Contoh ini telapak kakinya seperti ini sampai ke mata kakinya seperti itu. Tidak membasuh dari mulai lutut. Nah, itu salah, itu tidak sah teman-teman wudunya. Oke. Setelah kedua kaki yaitu tartib, harus urut dari mulai fardu yang tadi niat ketika mau pertama membasuh muka kita, niat, keduanya membasuh muka, tangan, terus rambut, kaki. Nah, itu tartib terakhirnya itu urut, tidak boleh mincrat ya teman-teman. Wudunya pertama tangan dulu, terus kaki dulu, muka dulu, terus baru rambut dulu. Nah, itu namanya tidak tartib, tidak urut. Jadi ketika kita wudhu tidak urut ya tidak akan sah wudhunya, tentunya akan tidak sah juga sholatnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga sehat dan menambah ilmu ya tentunya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.